Sebelum mulai, saya mau jelaskan bahwa video ini adalah bagian 2 dari Soundbites episode 3, Jargon Audiophile. Ini bisa menjadi akhir dari video kalau misalnya kamu cuma pengen tahu aja tentang karakteristik tadi itu seperti apa bunyinya. Tapi kalau kamu tertarik dengerin saya ngomong sedikit ngalor ngidul, bisa dilanjutin karena ini berhubungan dengan bagaimana kita bisa memanfaatkan pengetahuan ini untuk audisi dan memilih speaker. Nah, kita coba eksperimen sekali lagi pakai konten yang sama kayak tadi di awal video. Coba dengerin lagu berikut. Dan menurut kamu, karakteristiknya ini harsh atau warm? Atau yang ini muddy atau tipis? Susah? Nah, itulah poinnya. Tapi boleh ya kalian tulis di kolom komentar menurut kalian karakteristiknya lagu yang A tadi apa ya, lagu yang B tadi apa ya. Nanti saya bakal reveal di kolom komentar. Balik lagi ke poin saya. Nah, kalau kita membandingkan sesuatu itu secara langsung, jadi kita dihadapkan kayak, oh ini ada A, ini ada B, dan kita bisa bisa ngelihat dan observe di waktu yang hampir bersamaan. Itu biasanya sangat mudah atau paling nggak lebih mudah lah untuk kita membedakan mana yang karakteristiknya begini atau karakteristiknya begitu apapun. Tapi begitu kita dikasih sesuatu yang baru dan kita nggak pernah dengar dan kita juga nggak punya referensinya, itu jadi susah. Nah, kenapa begitu? Karena ketika kita dikasih sesuatu yang baru yang kita nggak pernah dengar sebelumnya, kita hanya bisa mereferensikan semacam kayak akumulasi dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya yang berbeda dengan pengalaman yang sedang dicoba. Jadi referensinya itu hanya ingatan aja. Tapi masalahnya, manusia itu nggak jago dalam menggunakan ingatan sebagai referensi. Di bidang apapun, termasuk di audio. Apalagi kalau referensinya itu kita nggak ukur. Ibaratnya begini, kalau misalnya kemarin kalian minum teh panas, teh hangat lah ya, jangan panas ya. Nah, terus hari ini minum lagi teh hangat, terus ditanya sama orang, lebih hangat mana? Pas kemarin minum pertama atau sekarang? Ya, kecuali bedanya kontras banget yang kemarin masih mendidih, yang sekarang masih hangat ya, itu mungkin bisa dibedain ya. Tapi kalau bedanya nggak sejauh itu kan, siapa yang inget? Oh, nih kemarin waktu nyentuh bibir saya, wah rasanya lebih hangat dibandingkan hari ini. Nggak mungkin kita bisa inget, kecuali kita pakai termometer, kita ukur. Tapi lain ceritanya, kalau di depan kita itu ada gelas bersamaan dan temperaturnya beda, kita celup ini sama celup yang ini, berasa mana yang lebih panas, mana yang enggak. Itu bisa bedain. Dan persis itu yang dilakukan sama audio engineer kalau mereka lagi mixing atau mastering lagu. Istilahnya itu mereka bawa lagu referensi. Jadi di di audionya mereka tuh mereka bawa lagu yang udah selesai dan mereka dengerin, oh dibandingkan lagu ini high-nya gimana, ini low-nya gimana, energinya gimana. Jadi mereka aja yang udah profesional tuh kadang-kadang masih harus perlu bandingin langsung. Karena ya yang bisa dilihat langsung, bisa didengar langsung itu lebih nyata dibandingkan ingatan dia. Itu baru satu faktor ya, baru ngomongin tentang frekuensi respons dan ingatan kalian. Faktor lainnya kayak misalnya ruangan tempat kalian dengerin, genre lagunya, artistic choice dari engineer-nya, intinya lagunya lah ya, pilihan lagunya. Kemudian tingkat kekerasan sistem waktu kalian lagi cobain, placement speakernya, itu semua mempengaruhi karakteristik dari sistem. Jadi sekarang kalian bisa bayangin nih, kalau misalnya Sobat Hi-Fi dan Home Theater lagi nyobain speaker baru ya di toko. Nah, terus kita dikasih lagu yang kita nggak pernah dengar sebelumnya. Di sistem yang sama sekali baru, di ruangannya dia, ya paling kita nggak referensiin, kita cuma bisa inget-inget doang. Kayaknya rasa-rasanya di rumah ini lebih high-nya lebih kedengeran ya, lebih bright ya. Ini kayaknya rasa-rasanya lebih tebel suaranya. Tapi kan balik lagi yang tadi itu nggak akurat gitu. Gimana caranya kita bisa tahu terus sistem apa yang kita harus beli kalau kita nggak punya referensi yang tepat? Apalagi kalau misalnya teman-teman mungkin belum pernah punya sistem hi-fi sebelumnya. Kita mau referensiin kemana? Mau dengerin kata-kata reviewernya YouTube? Mau dengerin katanya orang sales? Nah, saya pengen share sedikit nih. Ini agak ngalor ngidul ya. Saya pernah pergi ke toko audio yang udah terkenal di Jakarta. Ini toko lama lah dan nggak main-main. Maksudnya mereka tuh juga jualan barang yang bukan ecek-ecek lah. Kayak Macintosh gitu juga dia punya. Nah, waktu itu saya cobain kayaknya elak yang debut ya kayaknya. Kalau nggak salah ya, saya cobain elak debut. Dan waktu dipasang tuh saya berasa ini ada yang aneh.
ini ada yang aneh, kok suaranya lebih kayak dari dalam kepala saya daripada ada stereo image di depan. Itu saya curiga ada polarity yang kebalik. Dan bener aja pas saya cek ke belakang, ternyata dia pasang polarity speaker yang kiri kebalik. Jadi speaker kiri sama speaker kanan itu kabelnya plus minusnya nggak sama. Dan waktu saya ngomong sama dia, saya bilang ini suaranya ada yang aneh, dia nggak percaya. Saya ya gimana ya, saya nggak mau bilang kalau semua sales audio tuh nggak ngerti audio, tapi nyatanya ada loh yang jualan speaker high-end tapi nggak bisa denger yang sejelas masalah polarity. Jadi kamu jangan percaya gitu aja sama katanya orang. Ya, oke. Kayaknya saya ngomongnya udah kebanyakan deh. Intinya apa, Dit? Intinya apa? Oke. Jadi gini cara audisi speaker yang baik. 1. Jangan percaya sama apa kata orang. Termasuk kata saya. Kalau beli speaker itu bagusnya sih dicobain langsung. Dan belum tentu yang bantuin kalian ketika nyobain itu ngerti. Jadi nggak semua kata-kata marketingnya mereka harus kalian dengerin. Dan pastinya mereka ada usaha untuk nge-upsell. Coba speaker di showroom itu gratis. Jadi kalian nggak usah malu, nggak usah takut. Dateng, minta aja cobain. Saya mau cobain dong sistem yang ini. Dan kalian nggak harus beli. Kalau kalian nggak suka sistemnya, jangan dibeli. Mau cobanya di showroom, terus transaksinya di Topet Logitech juga boleh-boleh aja. Atau ya doain aja supaya showroom Logitech cepat kelar, jadi kalian bisa main ke showroom dan coba. 2. Sebelum kamu nyoba, cari deh di internet apakah ada grafik frekuensi respons dari sistem yang kalian mau beli. Paling nggak bisa memberikan gambaran kasar lah tentang karakteristik dari speaker itu. Walaupun perlu kalian catat juga, perlu kalian ketahui bahwa nggak semua frekuensi respons itu grafnya itu dibikin dengan sistem pengukuran yang sama. Metodenya bisa beda-beda. Yang paling benar itu harusnya di yang disebut anechoic chamber. Cuman kayaknya nggak semua orang punya, jadi kadang-kadang ada sedikit perbedaan lah antara yang anechoic dengan yang non-anechoic chamber. Jadi kalian lagi-lagi ini hanya sifatnya untuk guide aja secara umum apa yang kalian bisa expect dari sistem yang kalian mau beli. 3. Kalau nyobain speaker, jangan cuma nyobain satu pasang aja. Jadi cobain lebih dari yang kalian mau coba beli. Bandingkan sistem itu dengan sistem-sistem yang lain. Lebih bagus lagi kalau kalian bisa bandingkan sistem itu dengan sistem yang kamu punya di rumah sekarang. Minimal speakernya yang sama. Kalau ampli itu, saya agak serem ngomong ini, tapi sudah pernah dibuktikan lagi dan lagi bahwa ampli itu sebenarnya faktornya nggak sebegitu besar dibandingkan dengan bedanya speaker. 4. Kalau lagi nyobain speaker, puterlah lagu yang biasa kamu dengerin. Puter sesuatu yang memang kamu familiar banget. Mungkin baru-baru ini kamu lagi sering dengerin lagu ini, atau ya mungkin kamu udah pernah dengerin ini dari lama, kamu udah familiar banget sama lagunya. Tips ini juga bisa dipakai buat kamu yang bahkan belum punya sistem hi-fi sebelumnya. Idealnya sebelum kamu sampai di tempat, itu kamu udah coba dengerin dulu lagu itu, mungkin bawa 2-3 lagu, yang kalau bisa genre-nya beda-beda di sistem favorit kamu sekarang. Sampai di tempat, putar lagi lagu yang sama. Perhatikan apakah kamu suka karakteristik lagu itu di sistem baru ini. Untuk persiapannya, kamu bisa siapin lagunya di USB, atau mungkin di CD, atau ya zaman sekarang sih sebenarnya udah banyak yang bisa muter Spotify langsung di player. Catatan kecil, nanti kalau misalnya ada sales yang bilang, jangan pakai Spotify, suaranya jelek, nggak usah dengerin. Cobain aja. 5. Ingat, kalau makin mahal, bukan berarti makin bagus. Mahal tidak sama dengan bagus. Alasannya ada 2. 1, diminishing return. Jadi makin mahal tuh biasanya yang kalian bisa perceive perbedaan itu makin kecil. Kedua, ya bagus itu relatif. Bagus itu adalah apa yang sesuai dengan selera kamu. Memang betul orang biasanya berusaha supaya speakernya itu flat frequency response-nya. Tapi pada kenyataannya kalau perbedaan responsnya itu udah di bawah plus minus 3 dB, orang-orang bilangnya itu jadi karakter, udah bukan jadi kekurangan. Lagi pula selera kamu itu kan dibentuk sama pengalaman kamu. Dan gak ada orang yang punya pengalaman yang persis sama dengan kamu. Jadi kalau kamu merasa nih, misalnya ya sistem yang kamu lebih cocok, lebih suka itu ternyata lebih murah daripada yang ditawarin sama salesnya, ya jangan malu, bagus dong, malah hemat, iya kan?
Keenam, jangan lupa cek juga karakteristik lain yang nggak kalah penting dari sebuah sistem. Misalnya soundstage-nya, jelas nggak suaranya, separation instrumennya gimana. Mungkin juga masalah estetikanya, kamu suka nggak membentuknya. Bass extension-nya, dan masih banyak lagi. Frequency response itu nggak cuman satu-satunya yang terpenting. Terakhir, yang paling penting adalah ingat bahwa ujung-ujungnya ini adalah hobi yang menyenangkan. Saya suka bilang gini, hobi kita tuh dengerin musik, hobi kita itu nonton, bukan nge-upgrade audio. Jadi, kalau ketika kalian lagi dengerin sebuah lagu, apakah kalian bahkan selalu ada di mode yang critical listening? Mungkin enggak kan, dibedah gitu frekuensinya. Kayaknya capek nggak sih dengerin lagu kayak gitu, dan rasa-rasanya kayaknya kita bakal miss konteks atau nuansa atau feel dari lagunya karena kita cuma sibuk nyariin frekuensi mana yang ada, frekuensi yang nggak ada. Jadi nggak dinikmatin kan. It's your hobby, you should enjoy it. Kamu harusnya menikmati sistem kamu. Dan inilah alasan kenapa motonya Logisonic itu adalah reasonable hi-fi for everyone. Karena saya percaya kalau sistem yang sempurna buat semua orang itu nggak ada. Dan yang kita cari adalah pengalaman yang menyenangkan buat kita masing-masing. Kadang orang audiophile tuh agak sedikit elitis gitu, kayak gimana gitu kalau misalnya kita gearsnya kurang mahal atau misalnya kita nggak beli kabel yang harganya jutaan gitu, mereka akan bilang ini suaranya kurang nih dan segala macam. Padahal jujur ya, belum tentu mereka bisa bedain sih. Saya nggak mau terlalu debat lah soal ini, kalian bisa cari sendiri, riset sendiri. Banyak A/B testing di luar sana yang ujung-ujungnya ternyata yang ngakunya audiophile tuh nggak bisa bedain. Dan buat kamu yang belum pernah masuk ke hobi ini, jangan minder, jangan takut. Kalian tonton terus aja channel ini, dan nanti kamu bisa decide sendiri sistem apa yang cocok buat kamu. Ingat, sistem terbaik adalah sistem yang kamu suka. Jangan lupa subscribe ke channel Logisonic. Buat kamu yang udah yakin mau beli speaker atau amplifier apa, bisa langsung hubungin kita di Tokopedia. Saya sambil minta maaf nih, karena video review KC62 sama surround budget itu agak ketunda. Karena kemarin jadwal Imlek jadi rada kacau. Tapi tenang aja, karena video itu akan menjadi video persis setelah yang ini yang bakal tayang. Saya Adityo, ketemu lagi di video berikutnya.